Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan anugerah ketetapan iman, Islam dan ihsan sehingga kita istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasul, salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah ke hariban sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kemuliaan halnya keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah kekhususan kepada beliau, dan juga ada beberapa hal yang dikaitkan dengan para anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti al khala fala nara minka syai'an minal adha. Faqala laha ya Aisyah, aw ma alimti annal arda yabtali'u ma yakhruju minal anbiya fala yura minhu syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh istri beliau yang mulia, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebuah pertanyaan. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, engkau mempunyai satu sifat seperti lazimnya manusia, yaitu datang ke khala. Khala itu ke toilet. Kemudian ketika engkau melaksanakan qadil hajah ini, namun aku tidak pernah melihat asarnya, pengaruh dari sesuatu yang dikeluarkan oleh Nabi pada saat qadil hajah itu. Jadi tidak ada asarnya, pengaruhnya itu enggak ada, bekas-bekasnya itu hilang, tidak ada. Jadi Sayyidah Aisyah menanyakan tentang masalah itu. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, innaka ta'ti al-khala fala nara minka syai'an min al-adha. Faqala laha ya Aisyah, am ma alimti annal arda yabtali'u ma yakhruju minal anbiya fala yura minhu syai'. Kemudian jawaban dari Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya bumi Allah itu yabtali'u, menelan ma yahruju minal anbiya. Artinya apa? Kalau misalnya ini ada zahirnya sebuah najis, kotoran, yakni qadil hajah, buang air besar atau buang air kecil, maka ketika seorang anbiya tersebut, ini dari nilai tawadhu'nya Nabi juga, bahwa beliau menyatakan setiap anbiya tersebut qadil hajah, buang air besar, buang air kecil, itu bumi langsung menelan. Jadi hilang. Jadi enggak nampak asarnya. Kalau kita buang air kecil terus kita tinggalkan, maka asarnya akan nampak. Tapi seorang anbiya, Nabi Muhammad tidak menyatakan untuk dirinya saja. Ini dari nilai tawadhu'nya Nabi Muhammad, menyatakan anbiya. Para anbiya itu diberikan oleh Allah kemuliaan tersendiri ketika qadil hajah, buang air kecil ataupun buang air besar, itu ditelan oleh bumi. Maka ini juga menjadikan ilmu
yang didapatin oleh salaf-salaf kita terdahulu. Salaf-salaf kita terdahulu di saat mau melaksanakan qadil hajah itu bikin tempatnya adalah sesuatu tanah dilubangin, sehingga ketika kotoran itu jatuh sehingga langsung jatuhnya jauh, sehingga tidak ada pengaruh asarnya untuk menggercik kepada bagian-bagian anggota tubuhnya. Ini adalah dari apa yang diungkapkan oleh Nabi. Ya, kalau Nabi adalah ketika beliau buang qadil hajah tersebut, misalnya buang air kecil, maka bumi itu langsung menelannya. Jadi diresap oleh bumi dalam sekejap hilang, tidak ada asarnya. Kalau kita orang manusia biasa dibikinin tempat, jadi bumi itu digali yang posisinya berapa meter begitu, sehingga ketika jatuh itu tidak ada asar yang mengena kepada kita. Walaupun pada saat itu adalah kondisinya ketika bumi tersebut dibikin atau dibikin jamban tersebut, pengaruh aromanya tetap masih ada untuk kita. Tapi kalau para anbiya wal mursalin itu tidak ada. Ini diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat lain dinyatakan, wa min hadza hadisun Ali radhiyallahu an ghasaltu nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyiti falam ajidu syai'an faqultu tibta hayyan wa mayyitan wa sad'at minhu rihun thayyibatun la yajidu mithlaha qattu. Jadi pada saat dikisahkan kisahnya Imam Ali. Imam Ali ini sebagai menantunya sekaligus juga seorang sahabat dan juga sebagai sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau ceritakan pada saat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad, beliau Imam Ali ini yang berkesempatan untuk ngerawatin jenazah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngerawati jenazah Nabi Muhammad. Berarti apa? Yang memandikannya, yang mengafankannya gitu. Ketika beliau dalam posisi memandikan jenazah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melihat sedikit pun sesuatu yang dihukumi adalah sebagai roda'il, hukum yang sesuatu itu yang dianggap kotor, tidak ada sedikit pun di dalam tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dinyatakan yang didapetin oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu yang didapetin rihun thayyib. Rihun thayyib adalah aroma yang wangi. Dari tubuhnya Nabi Muhammad ini mengeluarkan aroma yang wangi, yang di bab-bab sebelumnya sudah diterangkan. Di saat beliau berkeringat, keringatnya adalah mengeluarkan keringat yang wangi. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan bimbingan oleh Nabi, disunahkan untuk menggunakan tatayub, wewangian. Karena kita tidak diberikan oleh Allah kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad dari pori-porinya mengeluarkan sebuah cairan, yaitu berupa tetesan air keringat, maka itu aromanya wangi. Kalau kita berbalik tidak wangi, aromanya tidak sedap, maka kita disuruh untuk selalu menggunakan wewangian. Terus kita juga disunahkan untuk nadhafah, selalu membersihkan diri. Bahkan dengan alat-alat yang sudah diketahui oleh umat manusia dari kecerdasannya, kadang ada sebuah dikonsumsi sehingga menyebabkan kalau keluar keringat aromanya bagus. Kemudian ada juga yang klasik itu dengan menggunakan rempah-rempah.
yang dijadikan untuk diuap atau diungkep di dalam tubuh manusia itu, sehingga mendapatkan aroma yang wangi bertahan lama. Kemudian ada juga yang dari bunga-bunga bermacam-macam. Itu padahal hakikatnya adalah semua sudah ada petunjuk-petunjuk dari Nabi, yaitu dengan menggunakan wewangian. Kemudian caranya atau produk-produknya atau alat-alat yang digunakan bermacam-macam cara. Yang penting adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, menjaga kebersihan, menjaga wewangian untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Kemudian wa syahidun hadza anhu sallallahu alaihi wasallam yang kun min syai'un yuqra wala ghairu tayyib. Jadi diriwayatkan juga di dalam diri Nabi itu tidak pernah mengeluarkan aroma yang tidak disukai oleh manusia, yukra, ya, aroma yang tidak baik, aroma yang tidak. Jadi Nabi Muhammad selalu diberikan oleh Allah kemuliaan yang keluar dari tubuh beliau itu aroma yang wangi. Walaupun secara manusiawi Nabi juga pernah menyatakan tentang keutamaan puasa, ya, keutamaan puasa, di mana ketika seseorang berpuasa tidak ada aktivitas untuk makan minum, sehingga dari pencernakan ini tidak ada yang menahan, sehingga berbalik dalam perut kita ini ada berbalik, yaitu aroma yang naik ke rongga mulut kita, sehingga rongga mulut kita ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Tapi karena ini untuk ibadah kepada Allah, ibadah puasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, sehingga ada nilai pahala. Ada nilai pahala bahwa aroma yang tidak sedap yang keluar dari rongga mulutnya seseorang yang sedang puasa, entah itu puasa wajib atau puasa sunnah, nah ini di pandangan Allah, nilai pahala yang diberikan oleh Allah nantinya itu dalam pandangan Allah aroma yang tidak sedap, karena kita berpuasa itu atyabu, itu lebih wangi minal miski, daripada minyak misik. Ini nilai ajar, nilai pahala. Kemudian dilanjutkan dengan kisah yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qala Abu Bakrin hina qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Dan juga yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama dengan apa yang pernah dirasakan oleh Imam Ali. Tadi Imam Ali adalah yataghassalam, yang memandikan. Beliau yang memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wafat. Kemudian pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyempatkan, boleh dikatakan, untuk perpisahan terakhirnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau kublah itu mencium. Nah ini juga menjadikan satu dalil atau satu amaliyah yang banyak dilakukan oleh kita, karena ada satu hal yang dulu dilakukan oleh salah satu sahabat dan juga sekaligus seorang mertua dari baginda Nabi Muhammad, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu kublah, mencium. Jadi ungkapan kasih sayang dan ungkapan hormat itu kepada seseorang yang terakhir kali masih ada dalam kehidupan duniawi, artinya dalam kehidupan dunia masih belum dimakamkan. Jadi ketika kita kepingin melakukan yang semacam itu, ya diperkenankan. Misalnya ada orang tua kita wafat, ada teman dekat kita seperjuangan wafat, terus kemudian kita mengucapin doa dan sekaligus mengungkapkan perpisahan yang terakhir kalinya dalam kehidupan dunia dengan kita kublah, mencium, diperkenankan. Ini buktinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat itu adalah mencium baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau bersentuhan itu, yang dirasakan adalah wangi yang keluar dari wajah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kekhususan kepada Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad tadi menyambungkan tentang hal ini kepada para anbiya.
Kemudian ada satu riwayat lagi yang disampaikan bahwa di saat terjadi perang Uhud, ya, di saat perang Uhud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak terkena luka, yaitu ada beberapa luka yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang membersihkan, ya, yang membersihkan dari luka-luka tersebut, ya. Kemudian itu darah mestinya kan harusnya apa? Dibuang begitu. Tapi ini sahabat yang membersihkan berbalik, ya. Justru dia boleh dikatakan kalau kita kayak apa? Kayak kena itu, Pak, kena luka gitu ya. Biasanya apa? Tangan kita kena luka kan biasanya digigit ya. Digigit biar apa? Darahnya itu kemudian mampet gitu kan. Lah ini ketika dia bersihin kemudian darah itu, ya, kalau kita kan habis digigit ada rasa darah, kemudian kan diludahkan gitu. Kalau ini enggak, justru ditelan, ya, ditelan. Jadi disebutkan wa min husyurba Malik bin Sinan damuhu yauma Uhud. Jadi Malik bin Sinan ini meminum, ya, meminum darahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu apa? Satu perjanjian yang tidak disangka-sangka, ya. Wa taswiquhu sallallahu alaihi wasallam dzalika lahu wa qawluhu lam tusibahun nar, ya. Orang yang apa? Istilahnya apa? Mengambil bagian sedikit dari darah Nabi Muhammad terus disatuin, diminum, menyatu dalam dirinya, nanti tidak akan tersentuh dengan api neraka. Kemuliaan, kemuliaan. Cuman ini nanti juga ada sebagian umat Islam yang mendengarkan kisah seperti ini tidak percaya. Ada yang tidak percaya. Itu dianggap apa? Hulu atau berlebihan, ya, berlebihan. Wa qad ruwiya nahwu min hadza anhu sallallahu alaihi wasallam fi, ya, disebutkan, ya, wa misluhu surba Abdullah bin Zubair damu hijamati wa qala lahu alaihi salatu wasalam wailun laka minan nas wa wailun laka minhu wa lam yunkiruhu. Jadi juga dinyatakan ada seseorang yang bernama adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini suatu saat mendampingi atau ada di tempat Nabi itu pada saat Nabi itu adalah melaksanakan hijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Kemudian ketika bekam sudah selesai, kemudian darah itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah untuk darah itu dibuang, tapi dibilangin jangan ada yang tahu, buang aja, ya, dibuangnya yang tersembunyi gitu maksudnya. Kemudian ketika dia mendapatkan perintah tersebut, gimana nih buangnya kemana yang biar gak ada yang tahu, ya. Nah, kemudian dia punya pemikiran sendiri, punya ide aja, lah diminum aja biar gak ketahuan, ya. Terus diminum. Kemudian setelah diminum, kemudian beliau ditanya, kau buang di mana? Ya, biar gak ada yang tahu, ya Rasulullah, saya minum aja gitu. Justru ini mendapatkan apa? Kemuliaan, bahwa karena ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk, walaupun hukumnya kalau darah hijamah ini kan darah yang boleh dikatakan darah yang enggak sehat, ya. Tapi karena ini adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh Allah yang tidak sama dengan umumnya manusia. Justru mendapat kemuliaan, ya, kemuliaan. Kemudian dia nanti mendapatkan apa? Kemuliaan, jaminan tidak akan tersentuh api neraka. Bisa babiah, ada darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatu di dalam dirinya.
Kemudian wa ammariku syarif sallallahu alaihi wasallam faqad basa fi bi'ri dari Anasin falam yakun bil madinati bi'run adzaba minha. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludah ke satu sumur, ya, dikenal dengan Bi'ru dari Anas, yaitu sumur yang dimiliki oleh sahabat Anas. Kemudian setelah sumur itu diludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di kota Madinah itu tidak ada sumur yang airnya paling tawar, kalau boleh dikatakan paling enak lah, atau mungkin paling bagus nilainya, kecuali sumur yang pernah diludahin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utiya bitalwin min ma'in fashariba minal talwi summa saba fil bi'ri wa faha minha mislu raihatul miski, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum tapi tidak menggunakan gelas. Jadi boleh dikatakan kalau model klasik itu Pak, nimba ya. Ditimba yang pakai tali itu, atau mungkin zaman dulu ada yang pakai bambu. Kalau sumur-sumur yang enggak terlalu dalam biasanya pakai bambu. Kemudian di ujungnya bambu nanti dikasih timba, kemudian ditarik begitu. Ini adalah Rasulullah suatu saat ada satu sumur, kemudian beliau pengen minum, kemudian ngambillah lewalui timba itu. Kemudian setelah itu kan ketika orang minum kan pasti bibirnya menyentuh, kalau kita gelas menyentuh pinggirnya gelas, kalau ini menyentuh pinggirnya timba. Kemudian setelah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum tersebut, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, maka buru-burulah timba itu diturunkan ke sumur. Maka tiba-tiba dari sumur itu ketika setiap orang mengambil air itu, ya, aroma wangi di sekitar timbanya itu dan sumurnya itu selalu didapati. Jadi di sekitar sumur itu selalu mengeluarkan aroma wangi, bisababiah sentuhan dari bibirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha sallallahu alaihi wasallam biyadi syarifah ba'da nafa fiha min riqihi ala dhahri Utsbah wa kana bihi syarafa ma kana yusammu ajabu minhu raihah, rawahu Tabrani. Dalam satu hadis juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, menyentuh, ya, dengan tangan mulianya ini menyentuh punggungnya Utbah. Ada sahabat Utbah disentuh oleh Nabi punggungnya, jadi langsung disentuh dengan tangan mulianya beliau. Maka terdapatlah dari sentuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus beliau merasakan aroma wangi yang ada di situ, ya. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempercayai, meyakini semua apa yang dikisahkan di dalam hadis-hadis tersebut tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada wa'atul hasana lisana wa kana qad ishtadda dhama'uhu famasu hatta rabiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan segala-galanya adalah kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Itu adalah ada kemuliaan-kemuliaan tersendiri yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan terus menerus untuk mempelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita lebih jauh lagi, lebih mengenal lagi, agar semakin tambah rasa mahabbah kecintaannya. Ketika kita bertambah rasa mahabbah kecintaannya, semakin kuat kita untuk bisa ittiba, mengikuti semua amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi, dari amaliyah yang wajib sampai amaliyah-amaliyah yang sunnah. Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.